الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله: والسنن في الصوم ستة. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam berpuasa itu ada sunnah-sunnah, maka di antara sunnah-sunnahnya adalah ada 6. Sunnah-sunnah dalam puasa: al-awwalu ta'khirus sahur. Maka yang pertama sunnah dalam puasa ini sunnah, kalau kita kerjakan maka akan dapat pahala tambahan. Dan jangan meremehkan satu sunnah, karena itu perintah Nabi. Perintah kita aja, perintah manusia, kadang-kadang kalau kita lalaikan itu ada akibat tertentu. Hati-hati jalan licin, tikungan tajam, kurangi kecepatan, itu perintah manusia ya. Coba kita langgar, itu jelas ada apa-apanya. Hati-hati tikungan tajam, rawan kecelakaan, kita terus dahulu, itu hanya larangan apa? Hanya manusia, perintah manusia. Apalagi perintah Rasulullah SAW. Jadi jangan meremehkan sunnah Nabi, karena pahala di situ luar biasa. Maka yang pertama, sunnah bagi kita yang berpuasa nanti sahur, makan sahur, sunnah hukumnya. Bahkan seandainya kita mampu pun tanpa sahur, maka tetap harus makan sahur. Walaupun kita Nabi dengan sebiji kurma atau setabuk air, harus ada sahur. Dalam hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasaffirin. Sesungguhnya Allah menurunkan rahmat, malaikat memintakan ampun kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang berpuasa dan malam hari yang tersebut. Pagi ini kita puasa, sebelum subuhnya kita sahur. Itu paginya Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan berkah, malaikat apa? Memintakan ampun. Malaikat memintakan ampun, ada betapa diampuni. Allah menurunkan rahmat berkah. Ada manusia yang paling nyaman kecuali orang-orang yang dapat rahmat berkahnya Allah. Dapat rahmat, dapat berkah, cukup rizkinya, nyaman hidupnya, lapang tapi lapang nyaman, lapang tapi lapang rame, itu tanda berkah. Hidup ini lapang berkah, ada yang ada lapangnya. Orang ahli penyembah yang lapang hidup, orang ahli maksiat kok lapang hidup. Dunia ini darul-baluan, tempat lapang, tempat ujian. Sama-sama lapang, tapi kan lapang di bawah ibadah. Pada ibadah lapang juga itu, sampai ibadah lapang juga kan ibadah. Kenapa? Ada juga kadang-kadang dia ingat subuh ini, bulak kesini mati juga, ada bulak mati juga ya. Kalau mau ada bulak juga panjang umur, ada mati punya belan mati juga. Tulak ke masjid nih kurang juga umur, ada bulak kurang, dia kan tulak. Ada juga di harap-harap dia ini. Umur itu namanya es batu. Umur itu namanya es batu. Es batu itu dipakai, karena dipakai habis ujungnya. Umur itu sama juga. Dipakai karena dipakai ibadah. Umur itu habis mereka dipakai ibadah. Karena ada juga harapan dia. Maka sunnah makan sahur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ada pun makan sahur itu akan dapat pahala apabila kita kerjakan mulai tengah malam. Tengah malam boleh mulai jam 12.
Biar hendak sahur jangan di bawah jam 12, terus ke atas jam 12. Sahur itu mulai jam 12 ke bawah sampai imsak. Jangan di atas jam 12. Setengah 12 lebih ringan lagi. Sudah banyak yang masak yang tahu pada di kulkas keluarkan panas sih. Makan sahur gitu. Ini setengah 12 bukan sahur. Kalau kita mungkin tinggal ada subuh aja lagi. Baru bangun lagi. Lalu makan sahur, belum dapat pahala makan sahur. Harus jam 12 ke bawah. Itu namanya bukan makan sahur. Itu makan malam. Jam setengah 12 itu makan malam lah. Nah, dan dapat pahala jam 12 terus sampai imsak. Dan yang paling afdal kata Rasulullah, makan sahur itu di mana? Di parak-parak akhir. Paling afdal makan sahur itu di akhir. Beda orang pahalanya yang makan sahur jam 2, jam 3 dengan yang makan sahur jam 5. Jam 5 salah. Dengan yang makan sahur jam setengah 5. Karena umpamanya imsak jam 5 kurang 5, lalu makan sahur jam setengah 5. Makan sahur yang pasti makan sahur. Ada lawas nang bini bau baso, nang laki punya berokok dan sebagainya. Habis ketika suap rokoknya berbunyi umpamanya, paling afdal tuh. Habis makan pada lawas berbunyi, paling afdal. Cuma begagas saat ya. Begagas saat makan. Nanti kalau suatu berokok lagi, sesuap nasi sehiut rokok, sesuap nasi sehiut rokok, setakuk banyu orang itu apa pulang itu. Tergantung dengan keluarga masing-masing, ada yang galai makan sahur disesuaikan. Sekira-kira untuk makan sahur ada lawas maka bisa itu paling afdal. Ketimbang jam 2, jam 3 muring pulang berat kan sholat subuhnya. Jadi sahur jangan sampai tidak sahur, harus sahur. Kemudian yang kedua apa? Ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla shalah. Ketika berbuka maka utamakan kata Nabi dengan kurma. Beda pahalanya. Biar satu sunnah itu jangan mengira pahalanya sedikit besar. Orang tak bisa dengan keluarganya, orang tak bisa dengan tetangga-tetangganya, yang sebelah sana surganya bukan di situ. Yang sebelah sana. Kenapa? Beda satu sunnah aja. Saya pun membuka pakai kurma, saya bilang sama Allah. Lain pahalanya. Maka usahakan di rumah itu ada kurma. Kita nilai 9 orang Indonesia, maka jadi garakan 7 kurma nih. 9 orang Arab. Biar kalau umroh lihat di toko kurma itu macam-macam kurma itu juga orang diapain orang kurma itu. Kenapa 9 mereka? Mungkin kita nilai 9-nya. Jadi rasa malih makan kurma dari sana mana? Garakan 7 ya, kopi ya. Tapi ngaruhnya sunnah awal itu nukar kurma itu sekotak-kotak. Kita harus dia sekotak gadang. Kotak halus. Jadi ketika berbuka usahakan dengan kurma. Pahalanya lain dengan orang-orang yang langsung minum teh hangat, langsung minum es sirup, langsung makan kolak, langsung makan bika berendam. Beda dengan orang yang diawali dengan kurma. Jadi usahakan pakai kurma. Harus ada kurma di rumah kita. Shooting barang kan esok itu ulang. Karena kan 7 uang kita. Lain makanan kita. Awalnya apa? Maka kalau tidak ada awil ma, boleh dengan air putih. Ini awalnya aja. Selanjutnya marah lagi anak. Kolak, anak mancuk. Biar biar lagi selanjutnya. Awalnya aja. Supaya bertambah pahala kita. Nah itu cara memperbanyak pahala. Jadi makan malamnya makan sahur, ketika berbuka dengan kurma ada banyu putih bertambah. Dan apalagi yang disunahkan tarkus siwaki ba'da zawal.
Sunnah di ketika berpuasa, kalau sudah masuk zuhur, jangan bergosok gigi, tinggalkan gosok gigi. Bertambah pahala. Jangan gosok gigi di ketika sudah masuk waktu zuhur ataupun siwak, bersiwak. Yang sudah zuhur makruh. Makruh itu memang ada dosa, cuma bisa mengurangi pahala kita. Makruh itu bisa mengurangi pahala. Yang saya mengerjakan yang makruh, berzuhur gosok gigi terus, sebau-baunya, benar untungnya, sebau-baunya makruh mengurangi pahala. Amunnya kumur-kumur bang, saban berwudu boleh aja lah. Kalau sekedar berkumur-kumur silakan. Asal kumur-kumurnya jangan habis sama, jangan pakai baju rawon ya. Pakai baju rawon itu hindari besi sigar, bahasa Banjar besi sigar, bersigar-sigar di bulan Ramadan. Makruh juga kayak buku-buku, kepanasan lalu buku-buku, berendam, kompres, pakai baju es, dianggap di kerongkongan sini. Dianggap di kerongkongan kehausan, pakai baju es umpamanya. Sedikit rasa nyaman itu besi sigar itu makruh, mengurangi pahala. Kalau salafun soleh, orang-orang soleh itu sahur tuh ya cuma 2-3 butir kurma, seteguk 2 teguk air. Kenapa? Marahnya puasa itu tujuannya apa? Ingin merasakan lapar. Supaya merasakan lapar tujuan puasa. Supaya merasakan haus. Jadi mereka itu sahur cuma sekedar mengumpulkan sunnah. Yang tidak bersunnah Nabi, seteguk 2 teguk air, sebutir 2 butir kurma. Anak mau pandai kayak itu mah bagusnya. Jadi puasa itu betul-betul merasakan haus, lapar tuh kayak. Ada kita sahur mencubung piring gitu, kucing lindung ya orang mencubung jam 2 kanyang aja mesti mari gini sini, mesti mari gak apa mencubung pada sahur. Jadi kalau terasa lagi lapar itu kalau terasa lagi. Orang-orang bahari salafun soleh itu makan sedikit aja, mempati Nabi, minum mau basahi kerongkongan aja, supaya apa? Supaya ketika puasa itu betul-betul merasakan lapar. Jadi timbullah sifat pemurah, ini rasanya lapar. Itu orang susah dalam luhanda membantu, luhanda kesedekah. Nah itu tujuan puasa. Supaya merasakan lapar, kita di pada puasa ada merasakan lapar. Nyaman hidup kita, tinggal ibadah aja lagi. Yang Nabi 3 hari kada makan, Abu Hurairah 2 hari kada makan. Orang bahari itu biasa kada makan. Kita ini kada sudah merasakan lapar, belum lapar makan sudah. Belum lapar ngemil sudah. Apa dimakan sedikit. Nyata-nyata kada lapar boleh pisang 2-3 uting ya kan. Lawan kopi. Jadi jangan bersiwak, gosok gigi di ketika masuk waktu zuhur. Itu meninggalkannya sunnah. Dan apalagi warabi'u al-judu fi syahri Ramadan. Dan yang keempat sunnah kita menjadi seseorang yang pemurah di ketika di bulan Ramadan. Rasulullah itu pemurah ketika Ramadan, maka beliau lebih pemurah lagi. Jangan pemalas, mun ada belanjakan, jangan pemalas. Rizki itu disuruh dimakani. Ulu washrabu wala tusrifu gitu. Makani ayo, beli rizki ayo silakan makan situ ulah makan. Minumi ayo silakan minum. Jangan sampai dapat rizki tuyuk. Ada perintahnya ya. Makan silakan dimakan.
silakan diminum. Ada lebihannya air, silakan ditabung. Jangan sampai awak kurus sekali, awak hilang penyakit, ada mau obat jadi. Obatnya kayu putih doang sih, garing namanya kayu putih, jadi parutnya. Bawa dokter, larang dokter, kita takut media tahun itu sudah takut parah, kita harus mahal dulu ya. Kita takut media tahun gratis ya. Saking mahalnya ilmu. Jangan memalarakan rezeki pun ada, kerjakan situ. Rasulullah pun menikmati hidup. Rasulullah menikmati hidup. Kita nikmati hidup pun ada rezeki, makan. Jangan dimalarakan. Jangan dikira duit yang kita belanjakan misalkan keperluan kita hari-hari itu ada berpahala misalkan kita. Oh, ada justru itu besar pahalanya. Seorang laki-laki pernah menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dosa kitanya kalau ini isi dinar, isi dirham. Ini kemana nih menggunakan yang paling besar pahalanya? Kata Rasulullah, kemana? Gunakan untuk keperluanmu, gunakan untuk keperluan anak-anakmu, gunakan untuk keperluan istrimu, baru ke yang lain. Jadi duit kita yang kita cari itu yang paling besar pahalanya ketika digunakan untuk keperluan kita. Perlu kendaraan, tukar kendaraan. Perlu mobil, pun ada duitnya, tukar. Keperluan kita itu tukar. Itu besar pahalanya. Jangan dikira untuk tukar membayar PDAM, membayar listrik. Jangan dikira ada pahala itu pahala paling besar dibandingkan kita sudah ke masjid, ke pesantren dan sebagainya. Kita rasa setengah pusing ya orang bayar PDAM, rasa setengah jelas tuh. Rasa pada lupa pahala. Bunyi pulang listrik lah, merasa hanya reject, bunyi pulang listrik. Makanya ada pahala kita bertoken listrik itu. Pahala bayar PDAM, pahala nukar bayar listrik, nukar tokennya, pahala nukar baras kan magin yang pahala. Anak kuasaan kan ada nukar baras ya kan? Orang di baras harus nukar baras ya? Anak kuasaan ya. Pahala yang dikira ada apa pahala. Maka kita nih sebagai suami jangan merasa ada pahala ketika menjulung duit lawan bini. Banyak beras, banyak iwak, banyak minyak, umat duit terus nih. Rasa ada pahala ya kan? Umat itu ada rasa ada pahala. Anak kita SPP pulangnya belanjanya pulang kemana belanja terus. Ada rezekinya balikin apa kalinya? Ada aja masalahnya lain kadang-kadang. Bang pentol itu kemana? Pentol pulang. Nah duitnya nanti hari kemana pentolnya sekalian 2 hari. Kesarikan nama kamar pentol, paling sekalian kamar pentolnya. Pahala. Jarang-jarang orang bujang busugih. Orang ada hidupnya menjadi orang sugih lah ada, cuma jarang. Menuhas ini kada mau menikah. Ada yang busugih lagi itu, ada juga cuma jarang. Kenapa rezekinya sini dan jauh memberi. Tapi kalau kita bakal keluarga, ada anak, ada bini, ada kita, apalagi ada orang tua di rumah kita, itu Allah beri juga rezekinya, rezeki anak melalui kita, rezeki bini melalui kita, rezeki orang tua yang ikut di rumah kita melalui kita. Kita kadang-kadang tak ulang rumah tuh imbah bebini, imbah beranak banyak. Tatulak umroh, ulak haji, kadang-kadang sudah beranak, sudah begini. Itu apa? Itu menandakan rezeki kita itu, rezeki anak itu ada di situ melalui kita. Waktu hidup orang ada tatulak umroh. Nah, aturannya sugih hidup seorang itu. Kawan, karena nikah lagi sama-sama umur lawan kita, anak 3 sudah. Coba bandingkan dia, apakah anak hidup seorang itu sugih? Aturannya tambah sugih. Kenapa? Ada yang biayai kita yang biayai bini, anak 3, aturannya